Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Sakiki. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis buku yang berjudul The Miracle of Thinking Big, di mana buku ini memaparkan tentang pemikir besar para ahli dalam menciptakan gambaran yang positif, memandang ke depan, optimistis baik di dalam pemikiran mereka maupun pemikiran orang lain. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu membahas tentang the power thinking big, di mana semua manusia mempunyai mindset tentang dirinya dan tentang lingkungan. Berbicara tentang mindset sendiri hadir antara pemikir dan otak dan hati yang bergabung menjadi sebuah keputusan-keputusan yang berarti untuknya. Contohnya, kita bisa melihat kita di hadapan seseorang yang mengalami kecelakaan, dan di sekelilingnya tidak ada orang lewat. Kita melihatnya, berpikir, apakah kita akan membantunya atau apakah kita akan membantunya tapi nanti disuruh tanggung jawab atau memilih pergi dari tempat perkara dengan membiarkan orang tersebut terkapar. Namun hati nurani berkata, sebagai kebaikan. Sedangkan wilayah otak berpikir, logika, dan rasakan ketakutan. Seperti contoh, kita takut kalau saya tidak membantunya, berarti saya takut dikatakan sombong atau jijik atau apalah gitu. Namun nuraninya berkata lain, seperti yang tadi, untuk mengarahkan kebaikan. Takutnya kalau kita membantu orang tersebut, kita akan diminta bertanggung jawab, begitu. Namun sebagai manusia normal, jika melihat orang mengalami kecelakaan dan berpikir bahwa dia juga manusia yang membutuhkan orang lain, maka refleks pribadi langsung menolongnya. Hal itu termasuk berpikir dan merefleksikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Namun setiap manusia itu pada dasarnya adalah manusia yang baik. Memang faktanya
tidak semua manusia lahir di lingkungan dan keluarga yang baik, sehingga dapat mendukung menjadi manusia yang baik. Namun jika kebaikan berpikir dirinya lebih kuat, disitulah letak ketakutan berpikir. Sekarang membahas tentang berpikir disosiatif, di mana berpikir disosiatif itu adalah tingkah laku yang menggunakan ide-ide, yaitu proses simbolis. Contohnya, jika kita membayangkan suatu makanan yang tidak ada, maka kita menggunakan ide, dalam kurung berpikir, atau simbol-simbol tertentu. Berpikir secara bahasa adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak, walaupun tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kerja otak. Pikiran manusia lebih dari sekedar kerja organ tubuh yang disebut otak. Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia, yang juga melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti kita mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari sejarah aktif dan menghadirkan dalam pikiran, kemudian mempunyai wawasan tentang objek tersebut. Jenis-jenis berpikir disosiatif yang pertama yaitu asosiasi bebas. Yaitu suatu ide yang menimbulkan ide mengenai hal lain tanpa adanya batas. Misalnya, ide tentang makan dapat merangsang timbulnya ide tentang restoran, dapur, nasi, atau anak yang belum sempat diberi makanan. Contohnya, ide ketika kita mempunyai sebuah ide tentang makanan, kita akan berpikir, kita mau masak apa? Apakah kita ketika sudah makan, apakah bisa membuat orang kenyang? Ketika kita makan, apakah orang lain ikut kenyang? Itu yang dinamakan berpikir asosiatif. Terus jenis yang kedua, berpikir secara asosiasi terkontrol, di mana suatu ide tertentu yang menimbulkan ide mengenai hal lain
dalam berbatas-batas tertentu. Misalnya, ide tentang membeli mobil akan merangsang hal-hal yang lain. Contohnya, ketika kita membeli mobil, apakah sesuai dengan harganya? Apakah uang kita cukup untuk membeli mobil? Ketika kita memiliki mobil, apakah kita bisa membayar pajaknya? Sedangkan setiap tahun, mobil itu memiliki pajak terhadap negara. Terus, ketika kita membeli mobil, ketika kita punya mobil, apakah kita bisa setiap hari merawatnya, membersihnya, mencucinya gitu? Terus, ketika kita ingin membeli mobil, pasti menimbulkan, aku ingin membeli mobil apa, yang merek apa, yang bermodel apa. Begitu. Itu yang dinamakan berpikir secara asosiasi terkontrol. Terus jenis yang ketiga, yaitu melamun. Berpikir secara melamun, yaitu menghayal bebas, sebebas-bebasnya tanpa batas. Setiap manusia pasti ketika duduk di waktu yang tenang, sunyi, kita akan melamun atau menghayal setinggi-tingginya. Membayangkan kalau kita besar nanti, pasti kita akan menjadi orang sukses. Membayangkan kalau kita mempunyai uang banyak, membayangkan kita memiliki keluarga yang harmonis, membayangkan kita memiliki rumah yang megah, membayangkan pada hari berikutnya kita akan berjalan healing. Itu yang dinamakan melamun atau berpikir biosiatif secara melamun. Terus jenis yang keempat yaitu berpikir secara mimpi. Ada dua faktor ketika kita bermimpi. Yang pertama, kita bermimpi bisa jadi gak ingat atau hilang di waktu kita bangun. Dan bisa jadi apa yang kita dimimpikan waktu tidur tadi itu bisa ingat pada waktu bangun. Kadang-kadang ketika kita tidur tidak bisa memutar memori ketika kita tidur, ketika kita bangun maksudnya. Kadang-kadang ketika kita tidur bermimpi bertengkar atau bermimpi apa-apa, kadang-kadang tak nyambung gitu. Terus
Jenis-jenis yang nomor 5 yaitu berpikir artistik, yang dimana proses berpikir yang sangat subjektif. Berpikir artistik ini sering dilakukan oleh para seniman dalam menciptakan karya seni. Patut bagi seorang seniman pasti memiliki sebuah karya yang akan ditulis atau yang akan diciptakan. Itu yang dinamakan berpikir artistik. Yang terakhir yaitu komponen berpikir. Yang pertama yaitu otak, yang kedua yaitu nurani, yang ketiga yaitu nafsu. Yang pertama yaitu otak. Otak menjelaskan. Sudah tahu kan? Jadi jangan sampai kita kehilangan satu dari komponen tersebut. Apa tadi yang pertama? Yaitu komponen otak. Yang kedua yaitu komponen nurani. Yang ketiga komponen nafsu. 3 komponen itu harus melekat pada diri kita. Jangan sampai kita kehilangan 3 komponen tersebut, karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.